Perhatikan grafik perubahan kadar hormon pada siklus menstruasi berikut. Pada fase yang ditunjuk huruf X terjadi proses A. Implantasi embrio, B. Peluruhan sel telur, C. Penebalan dinding rahim, atau D. Pematangan ovum di ovarium. Baik, untuk penjelasannya, siklus menstruasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini ditandai dengan luruhnya endometrium dan ovum. Karena ovum atau sel telur ini tidak dibuahi oleh sperma, yang mengakibatkan korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Penghentian tersebut mengakibatkan kadar hormon menjadi turun, sehingga menyebabkan ovum terlepas dari endometrium atau dinding rahim, yang disertai dengan robek dan luruhnya endometrium. Kejadian itulah yang menyebabkan pendarahan. Nah, fase ini berlangsung selama 1-5 hari. Selanjutnya, untuk fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau disebut juga dengan fase proliferasi. Fase ini ditandai dengan pembebasan hormon gonadotropin atau GnRH oleh hipotalamus yang kemudian memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH ini kemudian memacu pematangan folikel sehingga mengeluarkan hormon estrogen. Nah, ketika keadaan hormon estrogen ini memicu pembentukan kembali dinding endometrium yang kita kenal dengan peristiwa proliferasi. Baik, selanjutnya untuk fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 berdasarkan siklus menstruasi 28 hari. Estrogen yang meningkat menyebabkan pengeluaran FSH terhambat, kemudian hipofise mengeluarkan LH. Ketika luteinizing hormon ini meningkat, maka merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan ovulasi. Dan fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Pasca ovulasi ini berlangsung selama 14 hari sebelum terjadi menstruasi selanjutnya. Jadi pada fase ini diawali dari folikel matang atau follicle the growth yang telah melepaskan oosit menjadi berkerut kemudian menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron yang mendukung kinerja dari hormon estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada dinding rahim, serta mempersiapkan dinding rahim untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Nah, dari keempat fase tersebut, sekarang kita kembali ke soal. Huruf X yang menjadi tanda di sini berada di hari ke-1 dan 5.
Hari 1 dan 5 merupakan fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini terjadi peleburan sel telur, sehingga kesimpulannya adalah pada huruf yang bertanda X menunjukkan fase menstruasi, di mana pada fase menstruasi terjadi proses peluruhan sel telur, sehingga jawaban yang tepat adalah B.